Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Kemarin di perdagangan pagi hari ya, setelah closing untuk daily time frame, overall sih kondisi dari market Bitcoin mengalami koreksi yang bisa dibilang lumayan. Dari kisaran level 95.000 turun menjadi 94.000, dan kalau kita perhatikan Bitcoin sudah resmi gagal mempertahankan area support yang kita note kemarin, yaitu di kisaran level 95.500-an something. Dan kalau kita lihat secara movement hari ini memang cenderung masih koreksi. Penurunan pada Bitcoin kali ini itu disupport oleh kenaikan pada emas, gold ya, kemarin meningkat luar biasa 2,82%. Dan kalau kita lihat juga dari S&P 500 kebetulan kemarin juga mengalami penurunan, dan Bitcoin juga ya sama mengikuti pergerakan dari S&P 500. Untuk berita di perdagangan hari ini kita akan dapat data terkait dengan 3-year note auction dari Amerika Serikat. Nampaknya return untuk obligasi jangka pendek coba untuk dinaikkan dari 3,78 menjadi 3,82%. Kemudian dilihat juga dari data yang lain, ada Eurozone Services PMI yang akan rilis jam 3 sore nanti. Lalu ada data PPI inflation dari Uni Eropa jam 4 sore. Dari Amerika Serikat akan ada data ekspor import dan juga energi outlook. Teman-teman, di malam harinya ini bakalan menjadi perlawanan juga untuk pergerakan dari dolar. Sementara itu di perdagangan kemarin kita dapat data terkait dengan Global Services PMI dari Amerika Serikat, di mana tren mengalami penurunan. Perekonomian Amerika Serikat sudah mulai bisa dibilang ya turun ya. Jadi secara aktivitas turun di tengah dari isu kenaikan tarif pajak. Kemudian juga memang fase yang sudah sangat berlarut-larut, suku bunga di level yang tinggi. Jadi posisi sekarang ini sih semestinya ya Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat itu mestinya bisa sedikit melunak. Harapannya seperti itu pada FOMC di tanggal 8 Mei nanti. Kalau kita lihat kemungkinan sementaranya adalah Fed masih akan menahan suku bunga di pertemuan 8 Mei nanti, dan bulan Juni juga masih kelihatannya cukup tinggi secara probability ya. 73% the Fed kemungkinan akan kembali mempertahankan suku bunga di bulan Juni. Tapi kita perlu untuk melihat seperti apa isi pidato untuk the Fed ya 2 hari lagi. Jadi tunggu aja. Terus juga teman-teman ada yang minta dibahas untuk rupiah. Gimana nih rupiah? Apakah dolar akan terus melemah atas rupiah? Nah, ini outlooknya ya. Rupiah secara long term itu masih dalam tren bearish atas dolar. Dolar masih bisa dibilang sangat kuat. Kalau kalian perhatikan sejak 2015, dolar itu hanya berkisaran 12.800 ya, dan semenjak 2015 itu harga dari dolar terus meningkat dan harga rupiahnya terus turun. Bahkan di kisaran Covid kemarin ya 2001 2002 itu dolar sempat mencapai level 16.000, dikit lagi ke 17.000 gitu. Dan ya waktu itu benar-benar sangat parah sih di kala krisis. Harga dolar justru malah makin tinggi ya, dan pemerintah butuh stimulus, akhirnya ya cetak duit lagi untuk kasih bansos dan lain sebagainya, menyebabkan harga dari rupiah terus mengalami penurunan gitu. Dan sejauh ini dolar sudah hampir menyentuh level 17.000, atau mungkin ya dikit lagi sih nyentuh level 17.000, tapi akhirnya di 16.950 something akhirnya koreksi gitu. Dan koreksi yang terjadi ini mungkin akan bisa berlanjut sampai beberapa waktu. Kalau aku perhatikan sih smart money pada dolar terhadap indeks rupiah itu terus mengalami penurunan gitu. Jadi kemungkinan memang akan ada penurunan lanjutan untuk harga dari dolar ini atas rupiah.
Potensinya kemana? Mungkin next target kita adalah ke kisaran area 15.600 gitu. Sementara ini harga dolar ada di 16.429. Ya, mungkin kalau bisa balik ke 15.000 something itu udah sangat-sangat bagus ya. Ya 15.700 atau 15.900 itu mungkin sudah terbilang luar biasa prestasi untuk rupiah gitu. Tapi tetap aja in the long run dolar masih akan lebih kuat dibandingkan dengan rupiah meskipun proses dedolarisasi sekarang sedang berlangsung dengan adanya beberapa alians seperti Bridge, kemudian juga adanya investor-investor besar yang udah mulai mengalihkan reserve mereka dari dolar, dari obligasi pemerintah Amerika Serikat dipindahkan gitu ke beberapa aset kelas, salah satunya adalah Bitcoin. Ini juga merupakan salah satu proses dedolarisasi yang terjadi gitu. Jadi untuk jangka pendek sih saya rasa rupiah masih akan berpotensi untuk menguat. Itu dari beberapa rilis data terkait dengan tarif pajak. Donald Trump masih menunggu Cina ngasih tarif yang sesuai ya. Jadi Donald Trump ini benar-benar kekeh gitu. Dia sangat berambisi gimana untuk menunjukkan dominasinya terhadap negara-negara lain termasuk Cina sekalipun, yang meski di posisi sekarang ini Cina kelihatannya udah muak gitu. Jadi bisa dibilang Donald Trump menunggu, Cinanya nggak mau ditunggu. Kalau mau naikin pajak, ya naikin aja. Gitu ya, Cina udah siap, udah ready lah mereka untuk lawan tarif ini. Tapi negosiasi nampaknya masih akan berpeluang terjadi. Cuma kita belum mendapatkan hasil aja. Gitu. Semoga aja kedepannya ada berita bagus. Kalau dari saya sih, untuk pelaku market pasti akan ekspektasi di mana tarif ini bisa diturunkan serendah-rendahnya karena akan berdampak sekali dengan ekonomi. Sementara itu, Amerika Serikat sudah berhasil mendapatkan deal dengan India terkait dengan tarif farmasi, steel, dan beberapa kendaraan bermobil gitu. Jadi ini adalah negosiasi yang berhasil dilakukan oleh United States dan juga pemerintah dari India, yang mana yang menurut saya ini merupakan sebuah awal yang baik ya, pembukaan yang baik. Kemarin sudah diresmikan setelah beberapa kali melakukan negosiasi. Ya harusnya sih ini bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus untuk market. Ya sentimennya lebih optimis lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di perdagangan kemarin ada inflow lumayan gede datang dari BlackRock. Ya ada sekitar 674 juta US dollar yang masuk. Tapi dari beberapa hedge fund lain belum masuk datanya semua. Mungkin nanti akan ada update terbaru. Kemudian dari Ethereum, spot ETF juga masih mendapatkan inflow yang positif. WorldCoin, World ID ya, katanya resmi dibekukan oleh Komdigi. Wah, siapa nih teman-teman yang mungkin sudah sempat untuk scan iris mata atau yang pengen scan iris mata dari WorldCoin? Nampaknya WorldCoin ini dijegal juga ya, seperti di negara-negara lain. WorldCoin memang sangat kontroversi. Karena apa? Karena dia mengambil data pribadi, termasuk itu scan mata, itu adalah data pribadi yang mestinya memang dijaga gitu. Tapi karena untuk kebutuhan dari data WorldCoin itu sendiri, karena mereka rencananya pengen bikin pasport desentral gitu, dan ya bisa dibilang akhirnya kena dugaan pelanggaran regulasi sistem elektronik yang berlaku di Indonesia. Jadi yang terkena adalah PT Terang Bulan Abadi dan Sandina Abadi Nusantara. Gitu. WorldCoin dilarang, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Tether AI. Ini bakalan menjadi salah satu misi besar ya yang berikutnya akan dilakukan oleh Tether. Gitu. Tether berencana untuk bikin AI mereka sendiri yang nantinya akan berhubungan dengan AI agent yang mana memungkinkan untuk layanan unstoppable peer-to-peer network dengan total value sampai miliaran US dollar di dalamnya. Gitu. Mereka akan menggunakan bahasa pemrograman mereka sendiri, WDK, yang akan mensupport USDT dan Bitcoin payment
Jadi ini kayaknya akan menjadi sebuah ekosistem yang sangat besar pengembangan dari Tether. Tapi ini masih coming soon. Ini ditulis langsung oleh Paulo Arduino, sorry. Ini adalah CEO-nya Tether ya. Dia orang penting di belakang dari project Tether. Dan menarik untuk kita lihat seperti apa inovasi ke depannya untuk Tether. Kemudian juga ada Sisi Changpeng Zhao kemarin ada kunjungan ke Kyrgyzstan. Katanya pemerintah Kyrgyzstan minta saran untuk Sisi ngasih advice. Dan Sisi pun juga sebagai bahan yang bisa dipertimbangkan oleh pihak Kyrgyzstan pengen menjadikan BNB dan Bitcoin sebagai cadangan kripto nasional. Ya, ini akan menjadi sentimen yang bagus buat BTC, Bitcoin, dan juga BNB sekalipun. Siapa nih yang udah beli BNB? Kayaknya BNB akan mendapatkan narasi yang bagus banget jika Kyrgyzstan menyetujui rencana cadangan kripto nasional negara mereka menggunakan BNB dan BTC. Kemudian ada MicroStrategy atau Strategi kemarin resmi melakukan akuisisi sekitar 1.895 Bitcoin. Jadi melakukan pembelian selama periode akhir bulan April sampai dengan tanggal 5 Mei kemarin. Ya, jadi akumulasinya secara bertahap gitu. Dan total sekarang MicroStrategy sudah punya sekitar 555.450 Bitcoin. Luar biasa besar. Trump set to rise a million from crypto and meme coin this month. Jadi ternyata tidak hanya token atau holder Trump saja yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dan dinner bareng Donald Trump. Ada satu proyek lainnya, yaitu token MAGA ya. Jadi dikutip dari CNBC, katanya dua proyek kripto ini sedang berfokus mencari waktu kapan bisa melakukan dinner dengan Presiden Donald Trump. Jadi pemilik token MAGA sama Trump ini nanti akan dipilih ya sekitar berapa 200-an orang yang pegang token tersebut dengan jumlah terbesar. Itu direncanakan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan meeting sekaligus dinner bersama Presiden Trump. Gitu. Ini bakalan menjadi apa ya kesempatan yang sangat-sangat langka dan sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan gitu. Itu ya luar biasa konektivitas antara meme coin bisa merealisasikan dinner dengan orang nomor satu di Amerika Serikat saat ini. Lalu dari berita yang lain datang dari Riot, salah satu mining crypto, ya miner crypto, itu dikabarkan melakukan penjualan berupa Bitcoin yang dia tambang ya untuk pertama kalinya. Dan ini sudah berlangsung selama 15 bulan, teman-teman. Pertama kalinya mereka melakukan penjualan itu di kisaran Januari 2024 sebanyak 475 Bitcoin ya. Di April teman-teman, di April kemarin dia sempat jualan 475 Bitcoin. Sebelumnya dia melakukan penjualan gitu di kisaran Januari. Dan secara bertahap atau pelan-pelan mereka melakukan distribusi. Ya, mungkin buat nutup operasional. Tapi yang pasti Riot ini salah satu miner yang memang melakukan hal tersebut. Tapi miner-miner yang lain sementara ini sih belum ada berita tentang penjualan Bitcoin. Itu dari miner yang mulai kayak, wah kita perlu dana nih buat nutup operasional, jadi harus jualan Bitcoinnya. Lalu dari Solana Validator, dikabarkan sekarang ini sedang melakukan rencana untuk menyelesaikan masalah terkait dengan minting token yang bisa unlimited. Jadi Solana ini kan project layer 1 yang unlimited supply. Nah, dari ekosistem mereka, foundation mereka itu berencana untuk melakukan zero day vulnerability.
yang nanti efeknya akan membuat jumlah koin atau token dari Solana ini semakin lama semakin terkontrol terkait dengan peluangnya di-create di masa depan itu akan semakin sulit. Jadi ini mirip seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ethereum ketika 2023 lalu. Gitu. Tujuannya untuk mengurangi supply yang beredar sebenarnya sehingga nanti akan berimpact kepada harga yang lebih baik untuk Solana. ETF Litecoin dari Canary juga mungkin akan ditunda ya karena keputusannya itu harusnya dapat di hari Senin tanggal 5 Mei kemarin yang mana ini merupakan sebuah awal tapi ternyata sepertinya belum ada keputusan dari SEC yang mana kalau kita perhatikan memang produk-produk dari ETF itu rata-rata memang masih menunggu approval, masih ditunda dalam tempo waktu yang belum ditentukan gitu. Tapi kemungkinan sih di kuartal keempat 2025 baru akan ada approval. Nah, ini beberapa koin yang akan menyelenggarakan unlock token yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Sebenarnya ada banyak dan teman-teman bisa cross-check langsung di unlocktoken.com. Biasanya cari aja di Google ya, unlock token, biasanya akan muncul langsung tokenomics.ai gitu. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa koin yang akan ada unlock besar. Ini aku bacakan yang unlocknya besar aja di atas 0,5%. Ada Kaspa akan ada unlock sekitaran 1 hari atau besok ya. Itu terus ada Move akan ada unlock 2%, 3 hari 14 jam ke depan. Lalu ada Layer. Hati-hati, Solayer ini ada unlock 12,87% di 5 hari 16 jam ke depan. Terus yang juga cukup banyak APT, Aptos unlock 7 hari ke depan. Lalu ada WBT ini unlock 27,41% dalam 7 hari ke depan. Waspada untuk teman-teman yang pegang koin tersebut. Starknet unlock 4%, 9 hari lagi. Terus yang gede ada Say Network dan IMX itu unlock 1%-an ya, kurang lebih 10 hari ke depan. Ada Arbitrum juga ARB unlock 1,95% buat ke depannya. Jadi jangan FOMO di ARB. Itu unlock mereka di kisaran 11 hari lagi. Kemudian ada AppCoin, ini unlock 1,95%, sekitar 12 hari ke depan. FTN unlock sekitar 4,66%, 12 hari ke depan juga, waspadai. Pit Network unlock sangat luar biasa, 58,62% dalam 13 hari 16 jam ke depan. Lalu ada Triple ya, dia unlock sekitar 6,11% dalam 14 hari lagi. Terus yang lain ada Mura, Venom, lalu ada OP, Optimism, dan Sui Network. Ini unlocknya di atas 20 hari. Gitu. Sui Network unlock di kisaran 26 hari ke depan. Jadi masih sangat-sangat jauh. Ada banyak koin yang unlock di bulan ini. Biasanya sih cuma ada sekitar belasan koin ya. Tapi kali ini udah menyentuh 30-an koin yang akan ada unlock. Jadi waspada buat teman-teman, kalau ada pegang altcoin boleh dipantau di unlock token apakah ada koin-koin yang kalian pegang itu punya rencana buat unlock di bulan ini. Waspadai kalau jumlah unlocknya besar. Kita akan bahas gimana movement dari Bitcoin, yang mana overall kemarin closing untuk weekly time frame pada pergerakan Bitcoin terbilang ambigu. Kemarin kita create doji, bukan doji sih, kita create candlenya bagus, tapi penuh dengan ambiguity, penuh dengan ketidakpastian pasar gitu ya. Ini bisa dibilang apa, spinning top atau doji, tapi pada intinya adalah kita masih create candle hijau, cuman kayak buyernya ini mengindikasikan terjadi pelemahan momentum. Nah, dilihat dari faktor lain tadi kita sudah sempat sedikit kulik ya, di mana indeks dolar mengalami penurunan, terus juga XAU atau emas mengalami rally secara tiba-tiba. Terus S&P 500 mengalami koreksi dan Bitcoin pun sejauh ini ya cenderung masih positif, tapi ada peluang buat lanjut koreksi juga
gitu. Kalau kita perhatikan di daily time frame, pergerakan Bitcoin ini sudah menyentuh area support kemarin di kisaran 93.800. Mungkin teman-teman ada yang ngeh ya, Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending channel yang belum terputuskan dan akan punya peluang untuk kembali rally sampai kisaran 98 ribuan seandainya Bitcoin tidak jebol di bawah level 93.000. Jadi selama Bitcoin ini masih mampu bertahan ya di atas dari 93.700, probability untuk Bitcoin ini masih akan sangat positif gitu. Jadi perlu banget dia buat stay safe lah dari movement yang terjadi. Kalau kita perhatikan untuk saat ini sih secara tren smart money masih terbilang rendah pada Bitcoin setelah mengalami penurunan yang cukup konsisten dari puncaknya di bulan April tanggal 25 terus turun sampai 2 Mei dan sekarang berada dalam titik yang cukup rendah. Menurut saya market mewaspadai FOMC meeting 2 hari lagi tanggal 8 Mei nanti. Jadi ya mereka kayak daripada mereka berspekulasi, mereka lebih baik stay safe dan mungkin melakukan pemantauan aja. Kira-kira The Fed ngomong apa? Karena itu tadi, kita sudah sempat bahas di live, di kondisi seperti sekarang ini benar-benar semua keputusan ada pada Jerome Powell. Ya, kenapa? Karena dari data inflasi sebenarnya udah oke untuk The Fed pangkas suku bunga. Ya, kemudian data pengangguran juga masih cenderung naik meskipun naiknya nggak banyak. Data pembukaan lapangan pekerjaan juga masih cenderung naik atau terbuka. Ini kan menunjukkan bahwa perekonomian sekarang ini sedang stagnan di tengah inflasi yang turun dan mestinya ada stimulus yang dilakukan oleh The Fed. Nah, tapi Jerome Powell memilih untuk menahan diri karena dia takut dengan adanya peningkatan inflasi yang tiba-tiba impact dari kebijakan Trump. Gitu. Maka dari itu pidato dari kakek kita bersama, yaitu Jerome Powell, akan sangat-sangat penting untuk kita nantikan tanggal 8 Mei nanti. Jadi, kalau dilihat dari movement dari Bitcoin sih, gerak-geriknya kayaknya bakalan sideways di kisaran range 94.000 dan mungkin akan bikin investor atau trader pada galau kembali. Gitu. Itu aja sih paling buat movementnya. Perhatikan aja level 93.800, seandainya jebol, potensi ke 91.800 atau mungkin bisa lebih bawah dari level tersebut. Kalau dia seandainya positif, maka potensial target kita bisa ke 98 ribuan. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Bagi teman-teman yang punya akun Telegram, feel free untuk join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.